'cause I don't give a fuck what you say. Yang akan menjadikan laga ini sebagai uji coba sekaligus tolak ukur. Tolak ukur yang dimaksud ada kaitannya dengan keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selain itu, timnas Indonesia U23 akan menjalani laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kebetulan di Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung dengan Irak, negara yang juga berasal dari Jazirah Arab. Menghadapi Palestina akan menjadi pengalaman berharga buat Sintayong dalam meraba kekuatan tim-tim dari semenanjung Arab. Selain dengan Irak, timnas Indonesia juga tergabung dengan Jepang dan juga Vietnam. Sementara di kualifikasi Piala Asia U23 2024 ada Turkmenistan dan juga Cina Taipei. Sintayong menuturkan Palestina akan menjadi ujian penting buat timnas Indonesia. Selain karena perbedaan ranking FIFA yang signifikan, Muhammad Rashid dan kawan-kawan bakal jadi tolak ukur kekuatan merah putih. Palestina tim yang baik dalam FIFA ranking, apalagi di atas kita 50 ranking. Di Piala Asia tahun depan juga ada kualifikasi, pasti akan bertemu tim-tim seperti Palestina. Malah lebih bisa baik, kata Sintayong. Jadi lawan Palestina jadi uji coba dan kita bisa melihat kekuatan kita seperti apa sekarang, katanya. Mereka bermain dengan skor kacamata alias 0-0 saat menjamu Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski demikian, laga ini membukukan catatan baru. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan debut untuk dua pemain berdarah Belanda, yakni gelandang Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kesempatan kepada Rafael Struijk tampil sebagai starter dalam laga tersebut, dan dia dipasangkan dengan Dimas Derajat di lini depan. Sementara itu, Ivar Jenner bermain sebagai pemain pengganti. Dia baru bermain mulai menit ke-70 untuk menggantikan gelandang Ricky Kambuaya. Sintayong puas dengan performa yang ditunjukkan oleh Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner di atas lapangan. Meski tidak bermain penuh, keduanya dinilai memberikan warna baru untuk permainan skuad Garuda. Mereka memang debut untuk pertama kali sebagai pemain timnas Indonesia. Memang penampilannya sangat baik dan juga masih muda, dan sampai jauh-jauh datang ke Indonesia, kata Sintayong setelah pertandingan. Mereka menunjukkan apa yang harus ditunjukkan dalam pertandingan ini. Imbu pelatih berpaspor Korea Selatan itu, Ivar Jenner sebenarnya tampil belum optimal dalam pertandingan ini. Sebanyak 20 menit yang dimiliki belum cukup untuk menunjukkan kualitas lini tengah. Sedangkan Rafael Struijk menjadi starter pada laga ini. Struijk tampil cukup meyakinkan pada laga ini. Ada satu peluang emas yang mampu ia ciptakan pada babak pertama. Beberapa kali dia juga melakukan kombinasi dengan Marcelino Ferdinand. Namun sayangnya Rafael Struijk sudah ditarik keluar pada awal babak kedua. Ia digantikan dengan Dendi Sulistiawan. Selain itu masih ada dua pemain keturunan yang belum diturunkan, ya ini Sahin Patinama dan juga Sandy Walsh. Mereka berpotensi diberi menit bermain saat menghadapi Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih timnas Sintayong menyayangkan hasil yang didapatkan, dinilai harusnya bisa layak untuk memenangi pertandingan. As you fade away. Secara performa kami memang sangat baik, tetapi sangat disayangkan skor akhirnya. Seharusnya kami bisa mencetak 2-3 gol. Itu sangat disayangkan, kata Sintayong seusai laga. Perjalanan kami hanya bisa maju, jadi pastinya kami meneruskan ke depan bagaimana. Yang pasti masih banyak lagi yang harus dibenahi, apalagi di pertandingan selanjutnya bakal bersua jawara Piala Dunia 2022 Argentina. Laga ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi teman-teman jangan lupa nonton ya di tanggal 19 Juni 2023. Meski gagal meraih kemenangan, skuad Garuda sebetulnya tampil dominan pada laga ini. Lapang bola merangkum bahwa timnas Indonesia mencatatkan 59% berbanding 41% milik Palestina. Indonesia total melepaskan 12 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang, namun tidak satu pun menghasilkan gol. Penyelesaian akhir yang buruk membuat Garuda Nusantara gagal unggul. Lini depan Indonesia boleh saja bapuk, namun tidak dengan sektor belakang. Duet Elkon Bagot dan juga Rizky Ridho sebagai bek tampil sangat baik. Keduanya ditopang bek sayap Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangku Alam. Tidak hanya rajin dalam bertahan, Arhan dan juga Asnawi juga rajin overlap ke depan membantu serangan. Menilik statistik dari Palestina cukup kerepotan menembus pertahanan rapatan Indonesia. Sepanjang 2 kali 45 menit, Maklok dan kawan-kawan cukup banyak memiliki peluang. Sayangnya serangan yang dibangun tim Garuda ini tidak satupun menjebol gawang Palestina hingga laga berakhir. Meski berakhir tanpa gol, legenda Persib Bandung
Bandung, Asep Sumantri, menilai penampilan timnas Indonesia sudah cukup memuaskan karena menampilkan pertandingan di semua lini. Melihat penampilan timnas Indonesia melawan Palestina, saya pikir sudah cukup memuaskan.